kembali. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Selasa 9 Juni 2020. Bacaan pertama dari kitab pertama Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai 16. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, "Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan." Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikianlah Injil Tuhan.
Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah identitas dan kesaksian hidup. Salah satu bumbu yang dipastikan hampir selalu ada di dapur, yakni garam. Garam adalah salah satu dari sekian banyak bumbu yang perannya tidak kalah penting dalam setiap olahan masakan. Dari sekian banyak fungsi garam, salah satu fungsi garam ialah mampu memberikan rasa asin yang membuat cita rasa gurih pada setiap olahan makanan. Saudaraku terkasih, melalui perumpamaan tentang garam dan terang dunia, Yesus berbicara kepada para pengikutnya tentang identitas mereka dan bagaimana seharusnya mereka hidup di dalam dunia ini. Yesus sengaja mengajar mereka dengan perumpamaan yang diambil dari kehidupan keseharian mereka agar mereka dengan mudah menangkap apa yang dimaksudkan oleh Yesus. Melalui perumpamaan garam dan terang dunia, Yesus sebenarnya menghendaki agar mereka yang mendengarkan Yesus mau menunjukkan jati diri sebagai pengikut Yesus. Sebagaimana garam yang mudah larut dan memberi rasa terhadap makanan, maka para murid Yesus pun diajak agar mampu masuk ke dalam dunia, memberi rasa lewat kesaksian dan keteladanan hidup yang baik. Tak cukup sampai di situ. Para pengikut Yesus pun diajak menjadi terang agar mereka mampu untuk tampil dan memberi cahaya kepada orang yang hidup di dalam kegelapan dosa. Yesus menginginkan agar para pengikutnya terlibat aktif dalam dunia ini dan memberi kesaksian nyata lewat cara hidup mereka yang konkret. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus mengajak kita untuk mampu menunjukkan identitas sebagai pengikutnya. Kita diajak menjadi garam dan terang dunia dalam aktivitas dan kesibukan kita setiap hari, apapun itu bentuknya. Sudah saatnya bagi kita untuk melarutkan diri dan memberi terang untuk kebaikan banyak orang. Oleh karena itu, jika cara hidup kita baik, maka kita akan mampu menggarami hati yang tawar. Lewat cara hidup kita yang benar, maka kita akan mampu menerangi setiap perbuatan kegelapan yang mengandung dosa. Semoga demikian.